Hai semuanya, jumpa lagi di vlog saya Mom Hani. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semuanya selalu sehat ya, amin. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bikin video room tour di rumah kayu sederhana ini ya teman-teman. Jadi ini pertama kali aku bikin video room tour di tahun 2023 ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja ya. Di sini aku udah di depan pintu ya teman-teman. Kalau masuk ke dalam rumah itu ada pagarnya ya teman-teman, supaya anak-anak itu tidak keluar. Dan inilah ruang tengahnya ya teman-teman, ada kasur, terus ada kelambu ya teman-teman. Jadi pas suami kalau tidur di ruang tengah ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini ada lemari ya teman-teman. Jadi lemarinya ada dua, satu lemari plastik dan satunya lemari kayu ya teman-teman. Terus di sampingnya ada jendela ya teman-teman. Jadi rumah kami itu sempit ya teman-teman, kecil ya. Makanya saya itu tidak terlalu suka punya barang banyak gitu teman, biar rumah itu tidak sempit ya. Jadi seperti inilah ya teman-teman penampakan dari dalamnya teman-teman. Cuman ada lemari ya teman-teman di ruang tengah ya teman-teman. Jadi teman-teman, kami itu lantainya dialasin pakai terpal ya teman-teman, biar lebih tahan lama gitu ya. Karena kalau pakai karpet itu gampang rusak, terus karpetnya kan mahal ya teman-teman. Jadi kita lebih baik pakai terpal, walaupun harganya juga mahal juga ya teman-teman, tapi kan sesuai dengan kualitasnya. Oke teman-teman, lanjut ya, kita ke kamar. Jadi kamar saya itu nggak ada pintunya ya teman-teman. Jadi kalau orang bertamu ke rumah itu kamarnya itu kelihatan ya teman-teman. Jadi kita harus pakai orden ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di kamar saya itu dicat merah ya teman-teman, biar lebih berwarna gitu ya. Dan ini pakaian anak-anak dan pakaian saya juga ya teman-teman. Pokoknya di dalam kamar itu cuman ada pakaian anak-anak, terus ada koper, supaya anak saya itu tidak jatuh dari tempat tidur ya, karena anak saya itu kalau tidur lasak sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lihat ya isi dalam lemari kayu saya. Cuman ada pakaian pak suami dan mainan anak-anak, terus ada tas juga ya teman-teman. Dan kalau di lemari plastik itu cuman pakaian yang bagus-bagusnya gitu ya teman-teman, supaya nggak digigit sama tikus. Jadi kalau pakaian hari-hari itu di lemari kayu gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah ya kalau dikasih horden, jadi kamar saya itu jadi nggak kelihat gitu ya teman-teman. Ya seperti ini ya teman-teman, suasana di rumah saya itu tidak mewah ya teman-teman, terus tidak ada juga barang-barang berharga ya. Kita tinggal di rumah ini dengan sederhana dan apa adanya aja ya teman-teman. Yang penting kita itu hidup nyaman, terus tidak ngontrak ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya, ini di dapur. Jadi dapur saya itu kelihatan berantakan gitu ya teman-teman, apalagi kan dari stiker sarungnya itu udah pada kotor ya teman-teman. Sebenarnya dapur ini udah rapi ya teman-teman, udah saya lap, tapi karena sarung-sarungnya itu udah kotor, jadi kelihatan kotor gitu ya teman-teman. Terus itu triplek ya teman-teman. Sebenarnya dapur ini ditambahin lagi ya sama pak suami, supaya kita itu punya dapur. Dulunya dapur itu transparan ya teman-teman, langsung kelihatan gitu dari ruang tengah. Jadi pak suami itu bikin tripleknya gitu ya teman-teman. Terus dapur kami itu sempit ya teman-teman, makanya semuanya itu bersatu di situ ya teman-teman. Di situ tempat masak dan di situ juga tempat penyajian makanan. Dan ada juga lampu ya teman-teman.
Jadi kami itu pakai baterai atau panel ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita buka kolong mejanya. Di sini tempat barang-barang yang tidak dipakai ya teman-teman. Terus itu di ember itu tempat beras ya teman-teman. Dan ini jerigen tempat racun. Jadi ini punya Pak suami ya teman-teman. Terus ini pintu dapurnya. Jadi kita itu ke arah kamar mandi dan dapur belakangnya. Seperti ini ya teman-teman, dapur belakang rumah saya itu. Jadi lantainya itu udah aku sapuin ya teman-teman. Seperti biasa ya, kalau setiap beberes rumah itu dapur belakang selalu saya sapu biar terlihat rapi gitu ya. Apalagi kan gudangnya itu agak banyak ya barang-barang bergantungan. Terus ini belakang rumah. Jadi belakang rumah itu ada ladangnya teman-teman. Dan halamannya juga udah bersih, sudah saya sapu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi di kamar mandi ya teman-teman. Jadi ini kamar mandinya lumayan luas gitu ya teman-teman. Terus dikasih penutup alas itu, terpal gitu ya teman-teman, biar kita itu bisa mandi. Dan ini sumurnya udah surut ya teman-teman, karena ini musim kemarau gitu ya teman-teman. Ya semoga aja di tempat saya itu segera diturunkan hujan, amin. Terus ini pemandangan dari atas ya teman-teman, jadi kelihatannya dari samping. Terus ada jalan gitu, jadi kalau orang lewat itu bisa terlihat gitu ya dari kamar mandi. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ya. Ini posisi di samping rumah. Terus kita itu berhadapan ada jemuran kain ya teman-teman. Dan ini panel yang dijemur ya teman-teman, supaya ada arusnya dari cahaya matahari gitu ya teman-teman. Jadi kalau siang-siang itu kita menyargar ya teman-teman, biar ada cahayanya untuk di malam hari ya. Oke lanjut, ini belakang rumah ya teman-teman. Jadi di belakang rumah itu dikelilingi sama pohon sawit ya teman-teman. Jadi kita itu tinggal di ladang ya, bertapak rumah di ladang ya teman-teman. Terus ini sumur ya teman-teman. Dulu kami punya sumur di sini, tempat kamar mandi kami dulu ya teman-teman. Karena jauh dari rumah, jadi Pak suami gali sumur lagi ya teman-teman, biar lebih dekat gitu ya sama rumah. Apalagi kan kalau di malam hari itu ya kadang malasnya ke situ karena jauh, terus gelap gitu ya teman-teman. Jadi Pak suami berpikir lagi ya untuk bikin sumur lagi biar lebih dekat dari rumah gitu ya teman-teman. Pokoknya di belakang rumah itu cuman ada sawit ya teman-teman. Jadi sampai ke belakang itu semuanya sawit. Terus kita itu nggak ada tetanggaan ya teman-teman, semuanya sawit ya teman-teman. Terus ini di samping rumah dekat gudang yang biasa aku jemur kain ya teman-teman. Seperti inilah ya teman-teman suasananya. Dan rumah saya itu kelihatan pendek ya teman-teman, terus kecil lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lanjut mau ke depan ya teman-teman. Jadi kalau kita lewat itu ada jendelanya kecil ya teman-teman, terus pendek. Jadi kalau anak-anak lagi tidur di ayunan, kita itu kerja ataupun menjemur, kita bisa lihat dari jendelanya. Oke teman-teman, jadi ini kita udah nyampe ke teras rumah ya teman-teman. Jadi kalau teras rumah itu berhadapan sama jalan ya teman-teman. Jadi kalau di tempat saya itu rame itu ketika ada orang lewat di jalan itu ya teman-teman. Apalagi kan di tempat saya itu menuju ke kota ya teman-teman. Jadi kalau orang-orang mau ke kota lewat dari sini, dan anak sekolah juga lewatnya dari sini juga ya teman. Terus ini buah sawitnya ya teman-teman, sisa waktu manen. Jadi kita kumpulkan dulu di sini sampai membusuk,
biar bisa dijual brondolannya gitu ya teman-teman. Jadi lumayan ya kalau kita membrondol. Jadi seperti inilah ya teman-teman, kalau orang lewat dari sini rumah saya itu kelihatan bersih ya halamannya dan luas. Jadi saya itu harus rajin-rajin menyapu halaman, terus kalau ada rumputnya tumbuh itu harus dibersihkan biar rumah saya itu kelihatannya teman-teman, apalagi kan ditutupi sama sawit ya teman-teman. Jadi orang-orang pun senang ya lihat rumah kita bersih ya teman-teman. Oke teman-teman, segini aja dulu ya dari vlog room tour rumah kayu sederhana ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Semoga teman-teman suka ya dengan vlog saya, dan semoga juga video ini bisa menginspirasi juga ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya di vlog selanjutnya.